student. Good morning. How are you today? I hope you're fine. Are you ready to study with me today? Okay. Today we going to learn about digestive health. Hari ini kita akan belajar tentang pencernaan yang sehat. Ya. Sebelum memulai, anak-anak silahkan disiapkan buku paket sains yang 5A, buku tulis atau buku catatan sains, dan alat tulis berupa ballpoint. Oke. Materi yang akan Bulia sampaikan hari ini sudah ada di buku paketmu, tetapi ada beberapa yang tidak ada di buku paket. Jadi Bulia berharap kamu akan menuliskan hal-hal penting apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini di buku tulis catatan sains bukumu masing-masing. Oke? Are you ready? Nah, oke. Anak-anak, kesehatan pencernaan merupakan hal yang sangat penting untuk kita. Keep healthy, gitu ya. Tetap sehat. Kenapa tetap sehat? Karena itu sangat mempengaruhi hidup kita. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan kita dengan baik kalau kita tidak sehat. Nah, tetapi untuk menjaga kesehatan kita perlu tahu apa saja penyakit atau gangguan yang dapat terjadi pada pencernaan kita supaya kita tahu bagaimana menjaganya. Oke? Digestive disorder caused by kebanyakan penyakit atau gangguan pada pencernaan kita disebabkan oleh dua hal ini, germs, kuman, ya, atau makhluk hidup yang jahat yang masuk ke dalam tubuh kita yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak tampak. Masuknya bisa melalui udara, tetapi juga lebih banyak masuknya melalui makanan yang kita makan karena ke organ pencernaan. And then unhealthy lifestyle juga disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat itu seperti apa? Misalnya makan makanan yang tidak sehat, suka makan junk food, suka makan jajan sembarangan, atau tidak suka makan teratur, makannya tidak teratur sehari 3 kali, tetapi kalau pengen makan ya makan banyak, kalau tidak makan sama sekali. Itu namanya pola hidup yang tidak sehat. Nah, jadi penyebab gangguan pada pencernaan kita disebabkan karena dua hal itu. Yang pertama bisa disebabkan karena tubuh kita atau pencernaan kita kemasukan kuman, atau juga bisa disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Oke, kita sepakat untuk tetap menjaga kesehatan ya. Jadi kita akan belajar lebih lanjut hari ini. Oke? Penyakit pertama atau gangguan pertama yang bisa terjadi pada pencernaan kita is mouth ulcer. Jadi sariawan. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami sariawan? Mungkin di antara kamu banyak yang pernah mengalaminya ya. Oke, apa saja sih tandanya sariawan? Nah, perhatikan gambar. Sariawan, mouth ulcer is inflammation on lips, gum, or tongue. Ya, jadi itu seperti peradangan atau luka yang tampak pada bibir, pada gusi atau pada lidah, dan bukan karena memang terluka karena tidak sengaja tergigit. Beda ya anak-anak ya. Tidak tergigit, tidak sengaja kita lukai, tetapi muncul secara tiba-tiba di bagian gusi, lidah, atau bagian bibir kita. Nah, penyebabnya adalah caused by vitamin C deficiency. Penyebab utama dari sariawan adalah jika tubuh kita kekurangan vitamin C. Ya, kekurangan vitamin C or bad mouth hygiene, atau bisa juga disebabkan karena mulut yang kotor. Jadi mulutnya
kurang dijaga kebersihannya, maksudnya begitu ya. Tetapi juga ada yang kadang-kadang disebabkan oleh panas dalam, bisa juga karena panas dalam. Tetapi lebih banyak karena kekurangan vitamin C dan karena tidak menjaga kebersihan mulut. Nah, kenapa sariawan termasuk ke dalam gangguan pencernaan? Karena itu ada di dalam mulut, dan kalau kita mengalami sariawan biasanya kita menjadi tidak nafsu makan, begitu ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya supaya kita tidak mengalami sariawan? Ya, kalau sariawan disebabkan karena kekurangan vitamin C, berarti caranya adalah yes, consuming food that contain of vitamin C, containing vitamin C. Oke. Mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C. Biasanya ini banyak terdapat pada on fruit and vegetable. Jadi banyak terdapat pada buah dan sayuran. Apa saja? Papaya, orange, grapes, strawberry, guava, dan masih banyak yang lain ya. Makanan-makanan yang mengandung vitamin C yang tinggi. Jadi anak-anak kalau tidak suka sayur, tidak suka buah, itu ya pasti kekurangan vitamin C ya. Karena boleh nggak Bu Lia kalau kita mengkonsumsi vitamin C dalam bentuk tablet atau tambahan vitamin? Boleh, tetapi jauh lebih baik kalau mengkonsumsi langsung dari makanan yang kita makan dari buah dan sayur, begitu ya. Oke. Cara yang kedua mencegah supaya tubuh kita tidak terkena sariawan, dilihat dari penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua kita mengalami sariawan karena kebersihan mulut ya, karena faktor kebersihan mulut. Berarti supaya kita tidak terkena sariawan, ya jaga kesehatan mulut. Bagaimana cara menjaga kesehatan mulut? Caranya adalah ya brush the teeth regularly. Jadi sikat gigi secara teratur. Paling penting itu sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Loh Bu Lia, saya sukanya sikat giginya waktu mandi. Oke, boleh. Tetapi jangan lupa sebelum tidur harus sikat gigi. Nah, tadi sore waktu mandi sore sudah sikat gigi. Tapi setelah mandi sore kamu makan malam. Kalau makan malam berarti ada kotoran yang ada di mulut, jadi harus dibersihkan sebelum tidur, karena pada waktu kita istirahat malam itu waktunya kuman bisa berkembang biak dengan jauh lebih banyak. Jadi kalau mulutnya kotor ya jadi kita akan mengalami sariawan. Oke? Itu yang pertama, gangguan pada pencernaan yang pertama. Nah, lalu selain itu kamu juga bisa menghindari mengalami sariawan dengan avoid too cold or too hot food. Jadi menghindari makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas. Maksudnya apa Bu Lia? Anak, tahukah kamu kalau kamu mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, maka itu akan merusak papille of your tongue. Jadi di lidah kita ada namanya papila. Papila itu merupakan sensor-sensor perasa pada lidah kita. Dan kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin, itu bisa merusak papila pada lidah kita sehingga kita tidak bisa mencicipi rasa dengan baik. Memang bisa kembali normal dalam waktu tertentu, tetapi kalau lambat laun itu akan merusak juga. Selain itu, mengkonsumsi makanan dan minuman yang terlalu dingin juga bisa merusak gigi. Jadi email giginya akan terkikis dan akan menyebabkan giginya mudah tanggal karena keropos. Begitu ya. Oke. Itu menjaga kesehatan dari sariawan. Lalu penyakit yang kedua adalah is gastritis. Apakah gastritis? Gastritis itu merupakan penyakit yang sering kita kenal dengan istilah sakit mah, ya, bukan mamah ya anak-anak, ya mah. Jadi
Caused by damage of protection layer on stomach wall. Jadi disebabkan karena rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa lambung kita menghasilkan cairan gastric juice yang membantu proses pencernaan pada lambung. Dan salah satunya merupakan gastric acid atau asam lambung, dan itu sifatnya sangat merusak. Kuman, membunuh kuman sekaligus mengasamkan makanan, tetapi punya sifat yang sangat merusak. Bayangkan saja kalau kuman yang masuk bisa hancur. Jadi itu sebenarnya cairan yang berbahaya jika langsung terkena pada dinding lambung. Tetapi dinding lambung kita punya proteksi khusus, ada selaput pelindung khusus di dalam lambung kita yang melindungi supaya bagian lambung tidak terkena langsung oleh gastric acid itu. Tapi pelindung itu bisa rusak. Jadi bisa rusaknya karena apa? Bisa rusaknya bisa karena berbagai macam, bisa karena pola hidup yang tidak sehat, karena apa saja, karena suka makan makanan yang terlalu asam, terlalu pedas, terlalu asam, terlalu pedas, lalu makan tidak teratur sehingga produksi asam lambungnya banyak tetapi tidak digunakan untuk mencerna, sehingga nanti asam lambungnya malah akan merusak dinding lambung sendiri. Bisa juga karena stres, terlalu banyak mikir atau takut terhadap sesuatu sehingga menyebabkan produksi asam lambungnya jadi lebih meningkat. Nah, sehingga akan merusak dinding lambung sendiri. Ciri-ciri kalau seseorang mengalami penyakit MAH ini adalah vomiting. Vomiting itu apa, Bu? Vomiting itu berarti muntah, ya, biasanya mual dan muntah. Jadi sering muntah itu juga bisa karena lambung, karena MAH. Juga stomach burn. Jadi bagian lambungnya terasa terbakar atau panas begitu ya, terasa panas. And then upset stomach, itu berarti sakit perut, tetapi perut yang sakit itu pada bagian kiri ya, perut bagian kiri yang sakit di sebelah sini, kira-kira begitu ya anak-anak ya, karena lambung kita ada di sini. Jadi sakit pada perut atas bagian kiri itu berarti bisa diindikasikan sebagai penyakit yang terjadi di lambung. Salah satunya ya karena gastritis ini, karena MAH ini. Lalu loss of appetite itu berarti kehilangan nafsu makan, rasanya tidak pengen makan karena memang sepertinya perutnya penuh, karena penuhnya oleh gas yang dihasilkan dari produksi asam lambung yang terlalu tinggi itu. Jadi tidak ingin makan rasanya, tetapi harus makan, karena kalau tidak makan jadi tambah berbahaya, tambah parah MAH-nya. Lalu blood vomiting, sampai muntah darah, itu berarti dinding lambungnya sudah sampai terluka parah sehingga sampai keluar darah, itu berarti lambungnya sudah mengeluarkan darah, jadi sudah berdarah dan keluar muntahannya sudah tercampur dengan darah. And then black stooth atau BAB-nya warnanya hitam, itu juga salah satu indikasi seseorang mengalami MAH. Nah, biasanya ini banyak yang mengalami gastritis ini. Nah, penyebabnya itu tadi macam-macam, karena memang pola makannya tidak teratur, lalu makan makanan yang terlalu ekstrim atau minum minuman beralkohol juga menyebabkan lambungnya menjadi rusak. Nah, lalu bagaimana caranya, Bu Lia? Ways to prevent, jadi cara supaya kita tidak mengalami. Anak-anak bersyukur kalau kamu belum pernah mengalami penyakit MAH, karena tidak enak sekali rasanya kalau menderita penyakit MAH. Jadi bagaimana cara supaya kita terhindar? Ya makan teratur, eat regularly. Makan tidak perlu banyak, tetapi teratur, itu sangat penting. Kamu boleh makan sehari 4 kali, 5 kali tidak masalah, yang penting teratur dan jumlahnya tidak perlu banyak-banyak ya, karena makan terlalu banyak itu pun akan mengganggu
proses pencernaan di lambung, jadi terlalu berat kerjanya. Nah, makan teratur dengan jumlah yang cukup, avoid alcohol, too spicy and sour food, menghindari minuman beralkohol, minuman yang makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas, apalagi sudah terkena mah, sudah nggak bisa lagi ini ya. Selain itu juga tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang terlalu asam atau kopi ya, kopi atau teh itu juga biasanya tidak tahan. Lalu langkah berikutnya adalah supaya kita tidak mudah terkena sakit mah adalah chew food properly. Jadi mengunyah makanan dengan baik. Loh, apa hubungannya Bu Lia? Anak-anak, kalau di dalam mulut kamu belum mengunyah makanan dengan baik, idealnya 32 kali kunyahan. Kalau makanan yang kasar normal ya. 32 kali kunyahan, baru setelah itu kamu telan supaya masuk ke dalam lambung. Nah, apa yang terjadi kalau kita terbiasa tidak mengunyah dengan baik? Itu membuat lambung kita bekerja jauh lebih keras. Nah, supaya bisa mencerna lebih baik, biasanya lambung akan mengeluarkan gastric juice-nya lebih banyak. Jadi cairan lambungnya akan dikeluarkan lebih banyak kalau terbiasa makan makanan kita tidak terlalu halus, dan itu akan membuat produksi asam lambungnya akan terus tinggi. Jadi itu berbahaya. Jadi kalau kita sudah mencerna makanan di mulut lebih baik, menghaluskannya dengan lebih halus, maka kerja lambung tidak terlalu berat. Begitu ya. Nah, itu adalah cara untuk menjaga kesehatan lambung kita. Makannya ya jangan seperti gambar ya anak-anak ya. Semua asal telan saja, itu berbahaya untuk lambung kita. Oke? Makan makanan yang sehat dan dikunyah dengan baik. Oke? The next are diarrhea atau diare. Anak-anak, diare itu apa? Diare itu adalah sering buang air besar, frequency loss of watery stout. Jadi BAB-nya itu cair, begitu ya, tidak normal. Kalau normal kan tidak cair, begitu ya. Cair dan sering. Nah, penyebabnya because large intestine cannot absorb water caused by bacteria. Jadi penyebabnya adalah pada bagian usus besar harusnya menyerap air, tugasnya kan menyerap air, tetapi karena ada gangguan bakteri, maka proses penyerapan air pada usus besarnya tidak berlangsung dengan baik dan tidak bisa, pembusukannya juga tidak baik, sehingga keluar masih ampas sisa makanannya masih banyak airnya. Nah, diare itu bisa jadi merupakan salah satu tanda dari penyakit pencernaan berbahaya lainnya. Contohnya disentri. Nah, bedanya apa sih Bu Lia? Kalau disentri itu penyakit yang berbahaya yang disebabkan karena bakteri dan amuba yang merusak atau meradang, membuat peradangan di usus besar. Nah, salah satu dari tanda disentri, penyakit disentri itu adalah diare. Jadi BAB-nya sering dan berair, begitu ya, sering dan berair. Kalau BAB-nya sering dan berair, kenapa kok berbahaya Bu Lia? Kalau kita makan makanan kita tidak bisa diserap airnya, maka tubuh kita akan kekurangan cairan, dan itu berbahaya karena hampir 70% bagian tubuh kita adalah cairan. Kalau kita kekurangan cairan, tubuh kita menjadi lemah, tidak bisa mengedarkan makanan ke seluruh tubuh dengan baik. Jadi itu berbahaya untuk kita. Nah, tanda kalau seseorang mengalami disentri salah satunya adalah ini, diare ini. Dan kadang-kadang sampai keluar darah bersama dengan cairan yang keluar. Nah, kalau sudah sampai keluar darah itu berarti bagian usus besarnya sudah meradang cukup parah. Lalu gejala berikutnya fever,
nausea and vomiting. Jadi gejala berikutnya adalah panas gitu ya, panas, lalu disertai sakit perut, lalu kemudian tidak nafsu makan, mual gitu ya, mual, rasanya pengen muntah, lalu panas, lalu muntah-muntah, dan kehilangan nafsu makan, loss of appetite. Nah, itu tanda-tanda kalau seseorang mengalami disentri. Nah, lalu supaya kita tidak mengalami disentri atau diare, caranya bagaimana Bu Lia? Nah, anak-anak penyakit disentri atau diare ini disebabkan karena masuknya kuman ke dalam tubuh kita melalui makanan. Bagaimana bisa makanan itu kena kuman? Loh, apakah tidak dibunuh di dalam lambung Bu Lia? Sudah. Lambung kita sudah bertugas membunuh, tetapi kalau kuman tertentu, ada kuman tertentu yang tidak bisa mati hanya oleh asam lambung, dan itu berbahaya kalau sampai masuk ke bagian berikutnya. Nah, contohnya kalau kamu mengalami sakit perutnya ada di bagian tengah begitu ya, ada di bagian tengah, bukan di bagian atas kanan kiri atas. Itu berarti bukan MAH, tetapi bisa jadi itu karena disentri. Nah, jangkit yang media pembawa penyakit disentri itu paling banyak adalah ini, lalat. Jadi kalau kita makan makanan yang sudah dihinggapi lalat, itu berbahaya untuk pencernaan kita. Ya, karena lalat itu menyebarkan penyakit bagi tubuh kita. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari diare dan disentri? Nah, anak-anak membayangkannya begini, kamu tentu tidak ingin mengalami diare dan disentri, apalagi disentri ya. Kamu makan makanan yang kamu makan tidak bisa masuk, malah langsung keluar. Itu berarti keluar lewat atas, plus juga makanan yang sudah sempat masuk keluar lagi lewat BAB, diare itu. Jadi kehilangan makanan asupan gizi sama sekali, kehilangan cairan sama sekali, dan itu sangat berbahaya. Nah, supaya kita tidak sampai terkena disentri dan diare, maka caranya eat clean and hygiene food. Jadi makan makanan yang bersih dan sehat. Bagaimana makan makanan bersih dan sehat? Lebih baik kalau makan yang diolah di rumah. Jadi kalau makan, apalagi sekarang musim seperti ini, musim angin, banyak sekali penyakit yang dibawa oleh angin, begitu ya anak-anak ya. Jadi makanlah makanan yang sehat di rumah, yang dimasak, yang dicuci dengan benar, dimasak dengan benar, dan semua diolah di dalam rumah. Jadi itu jauh lebih bersih dan sehat. Jadi usahakan makan di rumah, makan makanan yang diolah di rumah. Kalau tidak terpaksa, ya tidak usah jajan dulu di luar, oke? Atau kalaupun jajan, ya perhatikan tempat jajannya bersih atau tidak, sehat atau tidak. Jadi, karena kebersihan makanan itu sangat berpengaruh untuk pencernaan kita. Lalu, langkah berikutnya, wash hands with soap before eating. Ini adalah hal yang sangat penting, cuci tangan sebelum makan. Sebenarnya cuci tangan setelah beraktivitas, apalagi sebelum makan, itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Cucilah dengan cara yang benar, dengan menggunakan sabun, begitu ya. Disucinya dengan air yang mengalir, tidak air yang satu untuk membilas, ya satu juga untuk membasahi. Tidak, itu tidak sehat karena kumannya sudah terkumpul di situ. And then giving ORT, ya, oral rehydration therapy, atau bahasa Indonesianya kita kenal dengan istilah oralit. Kalau kita sudah kehabisan cairan tubuh, maka jauh lebih baik kamu mengkonsumsi oralit untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Membuatnya bagaimana? Membuatnya mudah. Tinggal ada air hangat di gelas, tambahkan gula dan garam.
gula untuk sumber tenaga, garam untuk juga sama untuk menetralisir juga, untuk memenuhi cairan di dalam tubuh kita juga. Jadi penting supaya kita tidak menjadi lemas dan cairan tubuh kita tetap bisa terpenuhi. Kalau tetap parah, kamu harus segera mencari pertolongan ke dokter supaya ditangani dengan lebih baik. Oke, jaga diri ya anak-anak ya, karena ini sangat sering terjadi, apalagi hari-hari ini banyak sekali wabah diare dan disentri di sekitar kita. Eat clean, be happy. Kalau makan makanan bersih, maka tubuh kita sehat, kita menjadi bahagia. Betul ya? Bagaimana bisa bermain dengan baik, bagaimana bisa belajar dengan baik kalau kita tidak sehat. Oke? Penyakit yang berikutnya is a Kuliah kayaknya salah menulis ini anak-anak ya. Constipation. Jadi atau sembelit. Ya. Apa itu constipation? Hard stomach itu berarti BAB-nya terlalu keras. Itu kebalikan dari diare. Kalau yang diare itu cairannya berair karena kurang penyerapan air di dalam usus besar, sementara yang ini constipation itu proses penyerapan airnya terlalu berlebihan. Jadi fesesnya atau BAB-nya terlalu keras sehingga sulit untuk dikeluarkan, dan itu juga berbahaya. Nah, kenapa kok kita bisa mengalami sembelit? Itu penyebabnya bisa jadi resisting to defecate. Jadi kamu sering menahan BAB, jadi sudah terasa mau BAB tetapi menunda. Nah, terlalu sering menunda itu berarti membiarkan fesesnya tetap terkumpul di large intestine, jadi tetap terkumpul di usus besar sehingga proses penyerapan airnya terus berjalan. Nah, kalau airnya terus diserap, maka lambat laun fesesnya akan menjadi lebih keras dan itu akan lebih sulit dikeluarkan dan bisa jadi sampai melukai saluran tempat keluarnya feses. Tetapi itu juga bisa disebabkan lack of fiber food, jadi kekurangan serat pada makanan. Tahukah kamu anak-anak serat itu apa? Serat itu berarti makanan yang banyak mengandung benang-benang halus ya. Benang-benang halus atau serat itu sangat baik untuk proses pencernaan kita. Dia berperan untuk membersihkan pencernaan kita seperti sapu ya, bukan sapu yang kamu pakai di rumah, tetapi sapu alami untuk pencernaan kita. Jadi dia seperti benang-benang halus dan tidak dicerna. Memang serat itu tidak dicerna, dia hanya lewat supaya mempermudah perjalanan makanan di dalam pencernaan kita, tetapi dia tidak dicerna, tidak diserap oleh tubuh. Dia hanya sebagai pelancar saja. Contohnya makanan apa sih Bu Lia yang banyak mengandung serat-serat atau benang? Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Mungkin paling mudahnya begini anak-anak, kalau kamu memakan mangga, kamu akan melihat pada mangga itu ada seperti benang-benang halus ya di daging buah mangga. Nah, itu adalah serat. Tidak semua memang yang kita lihat seperti benang halus itu adalah serat, tidak semua. Ada buah yang memang mengandung banyak serat tetapi tidak kelihatan ada benang-benangnya seperti pepaya gitu ya. Nah, kurang mengkonsumsi makanan berserat itu juga bisa menyebabkan sembelit. Lalu penyebab yang lain, vitamin C defisiensi, kekurangan vitamin C juga bisa menyebabkan sembelit. Lalu stres juga bisa menyebabkan sembelit. Jadi proses pencernaannya mengalami gangguan, salah satunya penyerapan airnya terlalu berlebihan. Itu juga menyebabkan sembelit. Nah, supaya tidak mengalami sembelit, anak-anak ada yang pernah mengalami sembelit? Susah buang air besar ya, sakit rasanya ya. Nah, pasti kita tidak ingin mengalami itu. Lalu bagaimana caranya? Ya, lihat dari penyebabnya gitu ya. Tidak suka makan makanan yang berserat. Ada yang seperti ini anak-anak, kalau lihat sayur dan buah langsung geleng-geleng kepala. Maunya makan makanan yang disukai saja, apalagi buah dan sayur nggak suka gitu ya. Bu Lia berharap tidak seperti itu ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak mengalami sembelit? Ya, eat
high fiber food. Jadi makan makanan yang banyak mengandung serat. Ya, kalau mau BAB jangan ditahan, ya BAB saja. Idealnya sehari sekali. Boleh lebih dari itu, tetapi tidak boleh lebih dari 3 kali dalam sehari, itu sudah mengalami diare namanya ya. Lalu makan makanan yang mengandung serat. Lah, makanan yang mengandung banyak serat itu ya mengandung vitamin C juga. Ya sayur, ya buah gitu ya. Anak-anak makanlah buah beraneka ragam buah, karena semakin banyak aneka buah yang kamu konsumsi semakin banyak variasi gizi atau vitamin yang kamu dapatkan dari makanan itu. Jangan alergi dengan sayur, karena sayur itu membantu proses pencernaan kita lebih baik dan mengandung banyak vitamin dan mineral untuk tubuh kita. Oke, betapa enaknya makan sayur dan buah ya. Tidak hanya untuk kepentingan mulut atau suka tidak suka, tetapi harus memikirkan perlu atau tidak perlu untuk tubuh kita. Oke. Nah, rangkumannya digestive care. Jadi bagaimana cara kita menjaga kesehatan pencernaan kita? Kita rangkum dari apa yang kita sudah pelajari tadi ya. Eat food containing vitamin C. Jadi makan makanan yang mengandung vitamin C dari buah-buahan dan sayur. Brush your teeth regularly. Sikat gigi secara teratur, terutama malam sebelum tidur. Avoid too cold or too hot food. Menghindari makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas. Lalu eat regularly. Makan teratur dengan porsi secukupnya. Jumlahnya sedikit tidak apa-apa, yang penting sering ya, tidak terlalu lama lambungnya kosong. Kira-kira 3 jam itu, karena proses pencernaan di lambung itu kira-kira 3 sampai 4 jam selesai. Berarti kalau bisa proses pencernaannya terus berlanjut supaya dinding lambungnya tidak rusak sendiri oleh asam lambung yang dihasilkan. Avoid alcohol to spicy and sour food. Menghindari minuman beralkohol, minuman terlalu asam atau makanan terlalu pedas. Chew food properly. Kunyah makananmu dengan baik ya, dengan cukup. Jangan masih utuh-utuh sudah ditelan. Itu memperberat kerja lambung. Eat clean and hygiene food. Ini sangat penting ya. Makan makanan yang bersih dan sehat, karena apa yang kita makan itu diri kita, itu kesehatan kita. Kita salah makan tidak bersih, pasti akan langsung mengalami gangguan pada pencernaan. Wash hands with soap before eat. Cuci tangan, pastikan. Lah aku makan pakai sendok boleh ya, tidak masalah, tetapi harus bersih. Alat makan, tangan harus bersih sebelum kita menggunakannya untuk makan. Oke? Eat high fiber food. Makan makanan yang banyak mengandung serat supaya proses pencernaan kita lancar, dan kalau proses pencernaan lancar, penyerapannya juga lancar, keluarnya juga lancar, maka penyerapannya juga lancar, dan itu akan sangat baik untuk kesehatan kita. Oke? Nah, anak-anak, di bukumu halaman 37, kamu coba lihat ya. Halaman 37 itu ada tabel tentang penyakit, tanda, penyebab, dan cara untuk mencegah atau mengobati penyakit tersebut. Ini yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Tugasmu adalah, ini sudah ada 1, cari lagi 4 yang lain, boleh dari penjelasan atau dari buku, boleh juga cari dari sumber yang lain. Tuliskan 5, menulisnya di buku tulis. Oke, di buku tulis dibuat tabel seperti ini. Tanda-tandanya boleh hanya 2 saja atau 1, kalau kamu tahunya hanya 1. Lalu penyebabnya apa? Lalu cara mencegahnya atau cara mengobatinya bagaimana supaya kamu tidak mengalami. Harapannya Bulia, kamu mengerjakan ini bukan hanya untuk dikerjakan tetapi untuk dilakukan. Oh, tahu penyakit ini, lalu cara menghindarinya bagaimana, kamu lakukan supaya kamu tidak mengalami. Jauh lebih enak hidup sehat daripada sakit. Betul ya anak-anak ya. Jadi
Kerjakan ini, lalu di fotonya dalam bentuk potret, ya. Hasil pekerjaanmu di buku tulisnya difoto, lalu dikirimkan di Google Classroom. Oke, mengerti tugasnya ya. Bulia berharap kamu tidak menunda-nunda tugasnya. Oke, eat well, live well. Jadi kalau kita makan sehat, makan yang baik, maka hidup kita juga akan menjadi baik. Oke, enough for today. Itu pembelajaran kita hari ini. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Tuhan memberkati. See you.